Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Analisis Farmasi Dasar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Rezi Riyadi Syahdi. Materi yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini mencakup sifat kimia dasar, metode pemisahan analitik, metode analisis kualitatif yang sederhana, dan tetapan fisika beserta uji kemurnian. Untuk perkuliahan ini, kita memiliki tujuan, yakni setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep kimia dasar terkait analisis farmasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai definisi analisis, pemisahan, pemurnian, dan uji kemurnian. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai teknik-teknik dan aplikasi dari metode analisis kualitatif sederhana. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis dan aplikasi dari tetapan fisika, uji kemurnian pada bahan baku farmasi. Dan mahasiswa juga mampu menentukan pemisahan analitik, metode analisis kualitatif, tetapan fisika, serta uji kemurnian yang tepat apabila diberikan masalah terkait analisis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan memulai dengan mempelajari mengenai definisi dari analisis farmasi dasar. Untuk mempelajari mengenai analisis farmasi dasar, terlebih dahulu kita juga harus mengetahui mengenai kimia analisis. Karena intisari dari analisis farmasi dasar salah satunya adalah kimia analisis. Apa sih itu kimia analisis? Bahwa kita ketahui sesungguhnya semua materi yang ada di dunia ini adalah bahan kimia apapun itu. Sehingga seorang kimia analis lah yang akan menentukan apa dan berapa dari suatu senyawa tersebut. Ada dua cabang yang dipelajari terkait dengan kimia analisis. Yang pertama adalah kimia analisis kualitatif yang menentukan mengenai apa dari suatu senyawa, dan kimia analisis kuantitatif yakni berapa banyak dari suatu senyawa, dan itu semua akan dipelajari di dalam analisis farmasi yang berikutnya. Berikut adalah contoh-contoh aplikasi pada kimia analisis. Yang pertama, mungkin kita tahu ilmu lingkungan, di mana kimia analisis dapat digunakan untuk menentukan pH dari suatu sungai, tanah, ataupun bahkan udara, sehingga dapat mengetahui kualitas dari lingkungan tersebut untuk manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Yang kedua, teknik industri tentunya sangat berkaitan terhadap mutu dari produk-produk yang diciptakan atau dimanufaktur oleh suatu industri tertentu, dan analisis kimia sangat berguna untuk menentukan mutu tersebut. Selanjutnya, agrikultur, terutama contohnya adalah dalam menentukan pupuk ataupun pengawet ataupun herbisida dan pestisida. Ini akan sangat berguna dalam bidang kimia analisis. Geologi dalam menentukan umur ataupun usia dari suatu tanah ataupun kandungan dari suatu tanah. Kemudian tentunya dalam bidang ilmu kita yakni farmasi sangat ekstensif, terutama dikaitkan dengan mutu dari suatu produk farmasi. Baik dia berupa analisis kualitatif ataupun analisis kuantitatif. Forensik, mungkin juga teman-teman pernah dengar beberapa kasus, mungkin misalkan tentang keracunan, bisa diketahui sumbernya apa, ataupun mengenai kondisi dari suatu jenazah ataupun mayat. Dan banyak contoh lain sebagainya. Untuk belajar analisis farmasi, kita harus mengulang kembali pembelajaran mengenai pemahaman dari dasar kimia. Tentu dasar kimia yang paling utama adalah mol. Kita perlu memahami ulang mengenai mol tersebut. Mol adalah suatu unit atau suatu satuan yang menyatakan jumlah dari suatu atom. Apabila mungkin teman-teman pernah mendengar lusin, ya, selusin telur artinya adalah 12 telur. Maka 1 mol adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 atom atau senyawa. Ini kita kenal juga dengan nama bilangan Avogadro. Biasanya mol ini dihubungkan dengan massa, karena umumnya yang dapat diukur atau dikalkulasi adalah massa. Dan kemudian kita bisa mengkonversinya menjadi mol ataupun sebaliknya. Mungkin ini dapat menjadi contoh
untuk mengingat kembali dari dasar mol tersebut bahwa berapakah mol yang dikandung dari 1 gram emas. Tentunya kita harus mengetahui massa atom relatif dari emas, kemudian kita bisa mendapatkan jumlah mol dari emas tersebut. Kemudian misalkan juga bagaimana kita bisa mengetahui satu tetes air ada berapa molekul air. Tentunya volume dari tetesan air bisa kita perkirakan, kemudian kita konversi menjadi massa, dan kemudian massa tersebut kita ubah menjadi mol dari menggunakan bilangan molekul relatif dari air atau H2O. Kemudian, hal yang perlu kita pahami kembali adalah molar. Molar didefinisikan sebagai 1 mol suatu zat terlarut dalam 1 volume larutan. Kemudian kita harus mengulang kembali apa sih yang didefinisikan sebagai larutan. Ini ada beberapa contoh untuk teman-teman sehingga bisa memahami kembali mengenai molar tersebut. Yang pertama adalah perhitungan mengenai molar dari gram asam asetat yang dilarutkan dalam air. Dan yang kedua, bagaimana cara kita membuat suatu larutan dalam molar tertentu. Berikutnya, pemahaman dasar analisis yang mungkin belum didapatkan di jenjang sebelumnya, yakni ppm dan ppb. ppm adalah part per million dan ppb adalah part per billion. Atau bahasa Indonesianya adalah BPJ, berat per juta, dan BPM, berat per miliar. ppm didefinisikan sebagai massa dari solut dibagi massa larutan dikali 10 pangkat 6. Sehingga mirip dengan persen, namun satuannya adalah per juta. Ini menggambarkan 1 ppm NaCl dalam air itu sama dengan 1 gram NaCl di dalam 1 ton air atau 1000 liter air. Sehingga kita bisa mengubah dari ppm dan ppb ke molar ataupun sebaliknya. Untuk ppb, angka 10 pangkat 6 diganti dengan 10 pangkat 9 yang melambangkan bahwa adalah miliar. Kemudian, konsep selanjutnya yang dapat mengubah mengenai massa adalah senyawa terhidrasi. Air dapat berada dalam suatu senyawa ataupun molekul tertentu dalam bentuk kristalisasinya. Garam dengan kristal air dinamakan juga dengan hidrat. Contohnya, FeSO47H2O. Maka kita namakan dengan ferrosulfat heptahidrat. Hepta melambangkan bahwa ada 7 molekul air, hidrat adalah melambangkan bahwa senyawa air terkandung dalam bentuk kristalnya. Bisa kita lihat perhitungannya bahwa massa molekul dari ferrosulfat heptahidrat dan ferrosulfat bisa berbeda jauh, bahkan nyaris menyampai 2 kalinya. Ini adalah gambar dari senyawa ferrosulfat heptahidrat, dan di sebelah kanan adalah rumus strukturnya. Contoh berikutnya adalah hidrat dari tembaga 2 sulfat, di mana tembaga 2 sulfat ketika dalam bentuk hidratnya dapat berubah warna menjadi biru dari kondisi awalnya berupa warna putih. Hal ini menjadikan tembaga 2 sulfat sebagai indikator yang cocok untuk menjelaskan atau menandakan bahwa ada air dalam suatu senyawa. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai topik ini. Demikianlah perkuliahan kita kali ini. Kita telah mempelajari mengenai materi tentang sifat kimia dasar sesi 1, yang kemudian akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi kali ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.